Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ngaji kita pada kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, para habaib, dan kita tujukan kepada saudara keluarga kita yang sudah meninggal, dan wabil khusus kita sendiri yang masih hidup, yang dalam rangka menuntut ilmu, ngaji, dan kita tujukan juga kepada keluarga kita yang masih di rumah, bapak, ibu, adik, suami, istri, dan sebagainya. Lana walahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai halaman 9, baris ketiga, faslun fis shaum, pasal atau bab yang menjelaskan tentang puasa. Qala alaihi salatu wassalamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala itu kalau Nabi ya bersabda, kalau orang yang lebih sepuh ya nanti kok. Kalau kita ya berkata, berbicara. Kalau orang yang agak rendah ya ngomong, ngemeng. Harus sesuai konteks orangnya, sesuai makomnya masing-masing. Man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, puasa Ramadan atau di bulan Ramadan, wajtanaba, dan menjauhi, meninggalkan keharaman. Berpuasa meninggalkan yang haram di dalam bulan Ramadan, fihi, di dalam bulan Ramadan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan menjauhi keharaman atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wal buhtana, dan dusta, goroh dusta, berbohong, radhiya anhur rahman, maka Allah yang maha pengasih akan meridhoi, wa aujaba lahul jinan, dan mewajibkan baginya surga. Masya Allah. Jadi orang yang berpuasa meninggalkan keharaman, tidak dusta, orang akusi, maka Allah akan meridhoinya dan memasukkan surga untuknya. Masya Allah. Kita tahu bahwa puasa ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, kehidupan kita sebagai bangsa atau rakyat Indonesia. Karena konsep puasa menurut Cak Nun itu adalah orang pandai untuk mengingat
dan mengambil falsafah urip iku ngegas lan ngering. Hidup itu ya ngegas dan mengering. Nah, itu bisa diambil dari falsafah puasa. Tidak banter terus, ya saatnya ngering. Hati-hati alon-alon, ya saatnya ngegas. Tidak pelan-pelan terus. Puasa di dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa. Jadi puasa ini untuk apa sih? Di dalam tafsir Jalalain itu ending, the finish dari puasa yaitu menjaga diri. Takwa di sini masuk dalam tafsir Jalalain itu menjaga diri dari segala kemaksiatan. Karena kita tahu bahwa puasa dalam tafsir itu dapat membendung syahwat yang mana menjadi pangkal sumber kemaksiatan. Insyaallah. Jadi benteng Takeshi ya. Benteng Takeshinya orang mukmin, orang Islam yaitu puasa. Orang puasa tapi kakean maksiat, isi korupsi, isi madon, isi ngombe, isi mendem lah kok masih telatu mendolimi tetangganya, masih telikung istrinya orang lain, masih mencuri. Ini dipertanyakan puasanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan puasanya hanya formalitas belaka. Di dalam tafsir Al-Misbah, puasa ini manfaatnya, kegunaannya sangat banyak sekali. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Ad-daf'u 'anil hawa, mengekang hawa nafsu. Jiwanya bersih, hawa nafsunya sudah terkekang. Dan puasa ini menjadikan orang itu meningkat derajatnya dari binatang atau dari makom posisi binatang yang tunduk pada insting dan hawa nafsu. Nek puasa wae sih gedheake hawa nafsu, hewan pun bisa puasa. Masya Allah. Tidak hanya itu, di dalam dunia medis itu loh, para santri, pemirsa dimanapun Anda berada, puasa itu dapat untuk apa? Menghindari dari jantung yang lemah, darah tinggi, bahkan juga memperbaiki sistem pencernaan. Masya Allah. Sehat. Puasa itu menjadikan kita sehat secara lahir maupun secara batin. Bahkan juga sebagai tameng dari berbagai jenis penyakit. Masih banyak lagi manfaat puasa itu. Subhanallah. Kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, manittaba'a, barang siapa ittaba ayat tabi'u, ngetut bureni, menyambung Ramadan, puasa Ramadan, barang siapa yang menyambung puasa Ramadan dengan bisitin min Syawal, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, bisitin min Syawal, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kataballahu lahu, maka Allah menetapkan baginya saumat dari puasa setahun kulih. Allah menetapkan baginya puasa setahun secara menyeluruh. Total puasa Ramadan, setelah itu
dilanjutkan dengan puasa 6 hari, maka sama saja pahalanya, yaitu selama satu tahun. Di dalam apa itu namanya? Di dalam keterangan yang lain bahwa puasa Syawal ini tidak harus langsung 6 hari, bisa 6 hari, yang penting masih di bulan Syawal gitu. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Nah, mari kita menjadikan ya nilai-nilai puasa ini, kita internalisasikan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Harus ngerem, harus menahan amarah, menahan radikalisme, menahan ekstremisme, menahan dari hal-hal yang berbau syahwat, menahan dari setiap amarah yang membuat kita kadang lupa daratan, lupa langitan. Daratan maupun langitan, atas maupun bawah. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa ada 3 kategori orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul 'am, yaitu puasanya orang yang mayoritas, orang umum, yaitu puasa sing hanya menahan, tidak makan, tidak minum, plus tidak berhubungan intim atau hubungan seksual suami dan istri. Itu puasa dipahami itu saja, yaitu puasanya orang umum. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih berpuasa, kan bertingkat-tingkat ya. Yang kedua, shaumul khusus, yaitu puasa orang yang khusus, yaitu meningkat dia, tidak hanya menahan makan, minum, segala, tapi menahan semua anggota badan, mata, telinga, mulut, kaki, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sulit. Banyak orang puasa tapi masih riba, banyak puasa tapi masih telekiti orang lain, masih ya, banyak macamnya, modal madil. Yang ketiga, shaumul khusus, yaitu puasa orang khusus, khususnya khusus, intinya inti gitu ya. Itu puasa qalbi wal fikri anidullah, puasa yang mana tidak memikirkan dunia materi. Masya Allah, ini sulit sekali. Tapi mudah-mudahan ya, kita tetap berpuasa, belajar, dan lama-lama Allah akan menaikkan makom-makom itu sendiri. Kalau tidak mau belajar ya pasti orang itu akan putus asa, ya udah nggak usah puasa lah kalau begitu. Nah, ini malah keliru, malah nggak puasa. Kita lanjutkan, faslun fis shadaqah, bab terkait sedekah sedekah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, inna awliya Allah, sungguhnya wali-walinya Allah Ta'ala, lam yanalu sa'ata rahmatillah, sungguhnya wali-walinya Allah itu tidak memperoleh luasnya, jembarnya, luasnya kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, tidak memperoleh luasnya rahmatnya Allah, waridwani, dan ridhonya Allah. Sungguhnya wali-walinya Allah tidak memperoleh luasnya rahmat dan ridhonya Allah dengan sebab banyaknya ibadah, bi kasratil ibadah, dengan sebab banyak ibadah, walakin akan tetapi naluha, mereka memperolehnya dengan kedermawanan, bisa khawati nafsi, dengan kedermawanan.
lomo, tidak util. Terus wal istihanati bidunya, dan menganggap remeh, menganggap hina dunia. Nah, ini para walinya Allah itu mendapat kasih sayangnya Gusti Allah, mendapat ridho restuni Allah bukan karena banyak ibadah, tapi dengan banyak sedekah. Lomo, punya jiwa yang pemberi gitu loh, dan menganggap dunia ini sebagai hina, cuma mampir ngombe. Lalu saya punya teman pembisnis water itu membuat logonya itu atau jargonnya itu urip mung mampir mangan water. Hidup hanya mampir makan water. Ya bisnis. Insya Allah. Jadi sebenarnya banyak hadis yang terkait sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu tarudul balaa wa tutawwilu al-umrah. Ini dalam kitab Lubabul Hadis bahwa sedekah itu kalau sudah mendarah daging menjadi karakter kita, itu mampu untuk apa ya? Sedekah itu mampu untuk menolak bala, ujian, cobaan, musibah. Banyak sedekah, insya Allah musibahnya berkurang. Pailit, banyak ujian dan cobaan datang. Dan menambah umur. Umur di sini yang menambah kebahagiaan, keberkahan hidup, uripe ayam, tentrem, menikmati dunia. Karena banyak sedekah. Ojo pailit tuh. Wong materi seisinya dunia itu hanya titipan Gusti Allah tuh. Ya dah, titipan. Bahkan ada cerita dari Nabi ketika itu Nabi bersama Sayyidina Umar itu dimintai seseorang, dikasih. Pada hari pertama, hari kedua dikasih lagi, hari ketiga Rasul tidak punya apa-apa. Kemudian Rasul ngendika bersabda, ya sudah, silahkan mau ambil apa, nanti dijadikan sebagai hutang saya. Masya Allah, nggak punya apa-apa dijadikan hutang, hutangnya Kanjeng Nabi. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, Kanjeng Nabi kalau sudah tidak punya apa-apa ya tidak usah dikasih. Seadanya saja Kanjeng Nabi, kata Umar. Dijawab Kanjeng Nabi, tidak. Dijawab Ansor ya, anggota Ansor. Nabi itu adalah orangnya pemberi, apapun akan dikasih gitu. Dan kemudian Nabi menjawab, nah itulah Allah memberitakan saya untuk berlaku yang seperti itu, diberikan apa saja yang dia dimiliki, yang ia punya gitu. Nah awake dhewe sulit untuk itu. Aku ya masih sulit. Tapi kita harus belajar sedikit demi sedikit. Dunia ini biasa gitu. Jangan terlalu dicari terus. Tapi kalau tidak mencari dunia ya kadang ya gitu. Tapi jangan menerus cari dunia sehingga lupa akhirat, lupa ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang berbahagia, para jamaah, para pemirsa, jangan menjadikan dunia itu fokus, tetapi akhiratkanlah dunia itu. Pulsa akhirat untuk ngaji, HP untuk ngaji, betul. Motor untuk menjemput istri saat pulang kuliah, menjemput anak saat habis sekolah, atau mencari rezeki. Itu rumah untuk berdakwah, gitu kan? Itu bagian dari pengakhiran yang berbasis dunia. Uang, ketika ada orang yang minta-minta di jalan, kasih 500, 1000, justru dari itulah keberkahan itu datang. Aja gue iman, ya gitu. Lebih-lebih ya tidak hanya 1000 atau 500 gitu.
Ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyu, orang yang lumo, orang dermawan itu qarib, ini dekat, dekat dengan Allah, dekat dari Allah. Sabda. Allah punya sifat 99, salah satunya Al-Wahhab. Allah yang Maha Pemberi. Qaribun min rahmati, dekat dengan kasih sayangnya, dicintai. Jadi wong sing lomo itu sebenarnya menebarkan kasih sayang. Tidak hanya berbasis materi, bisa berbasis ucapan. Lo itu lo dermawan, kasihlah ucapan, berdakwah gitu. Kemudian apalagi berbasis tulisan, nulis di jurnal, nulis di website, nulis di medsos, tapi dalam rangka untuk sedekah kebaikan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk tindakan membantu menolong, itu bagian dari kedermawanan. Wal ba'idun min adzabihi, jauh dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bakhilu, dan orang yang bakhil, lawan kata orang yang dermawan, ba'idun min Allah. Kalau dermawan itu dekat, bakhil ya aduh sangka Allah. Tentu ba'idun min rahmatihi, jauh dari kasih sayangnya Allah. Qaribun min adzabihi, dekat dengan azab. Pak ini diazab. Jadi sekali lagi, orang yang dermawan itu adalah orang yang mencintai dirinya, keluarganya, orang tega ngesaki, mulai rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Mudah-mudahan para santri, para jamaah bisa mempraktekkan bahwa kedermawanan, sifat lomo itu akan dicintai oleh Allah. Justru cinta itu akan datang sendirinya. Masya Allah. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannati. Saya melihat tulisan, maktub itu sesuatu yang tertulis, berarti ya tulisan ala babil jannah, di atas pintu surga. Wahai Ali, saya melihat tulisan di pintu surga. Tulisannya apa? Anti muharramah. Kamu surga itu diharamkan bagi ala kulli bakhil, setiap orang yang pelit, bakhil, util, mencicil, wa'akin, dan orang yang durhaka kepada orang tua, wanamamin. Namam itu adu-adu atau provokator. 3, bakhil, durhaka, sama orang yang sering provokator, biar orang ikut apa yang dia provokasikan. Jadi marilah kita itu sekali lagi untuk berlaku dermawan, memberikan apa yang kita miliki ya semampunya kita, seadanya. Tapi ya jangan berlebihan, semuanya dikasihkan, ya repot nanti. Istri juga makan, butuh makan, anak juga butuh biaya pendidikan, ya sewajarnya, yang mana jangan sampai malah mengganggu aktivitas dan kebutuhan keluarga. Ngasih ya ngasih gitu. Tapi prinsipnya jangan sampai terus nggak ngasih sama sekali, pelit gitu. Jadi di pintu surga itu orang yang bakhil, durhaka, orang tuanya malah digebuki, masya Allah, kadang malah disakiti,
sudah sepuh, sudah wayahnya untuk beribadah yang lebih dalam, malah disuruh kerja, malah dijadikan babu di rumah. Masya Allah. Na'udzubillah min orang provokasi. Nah, ini belajar dari provokasi. Maka kita beragama sebagai warga negara yang baik, mari kita ikuti orang-orang yang mengajak kebaikan, kedamaian, dan kemaslahatan secara universal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bukan mengikuti orang-orang yang ngajak provokasi untuk menggulingkan kekuasaan yang sah atau mencederai negara. Itu kritik ya kritik, it's okay, sip, tapi juga ada batasnya. Demo ya demo, sip, tapi juga ada batasnya. Jangan sampai malah merusak fasilitas umum, karena demo itu dilindungi undang-undang. Nah ini bahaya ini kalau sebagai provokator tadi, bisa yang awalnya baik bisa jadi buruk, yang awalnya buruk ya tambah buruk. Astagfirullahaladzim. Ya Ali, lama khalaqallahu jannah, ketika Allah menciptakan surga, qalat, dia berkata, atau surga itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, lima khalaqtani, wahai Tuhanku, kenapa panjenengan engkau menciptakanku? Qala, Allah berfirman, likulli sakhiyin, untuk setiap orang yang dermawan lomo. Surga itu diciptakan untuk orang yang lomo. Watakiyin, orang yang bertakwa. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, mana koso malun min sodaqah, bahwa tidaklah berkurang sedikit pun suatu harta karena disedekahkan. Nggak akan hilang, nggak akan berkurang, justru akan bertambah. Ya walaupun secara kasat mata, secara empiriknya itu kelihatan hilang, mungkin berkurang, tapi dibalik kehilangan berkurang itu Allah menambahkan rezeki yang lain gitu. Itu harus kita yakini. Nah, begitu. Qalat raditu, saya ridho, saya ikhlas, rela. Wa qalat ana. Nah, berarti surga itu rela dimasuki, dihuni orang yang dermawan dan bertakwa. Sedangkan waqalat nar, sedangkan neraka juga berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, lima khalaqtani, kenapa engkau menciptakanku? Kata neraka. Qala, neraka menjawab, qala likulli bakhil, bahwa neraka tadi menjawab, likulli bakhil, untuk setiap orang yang bakhil, mentitil wa mutakabir, dan orang yang takabur, sombong, sok gemede sirahnya, atau sok gemede apa yang ia miliki. Dia lupa bahwa setiap yang ia miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Qalat, neraka menjawab, oh maaf tadi ada kekeliruan. Qala menjawab, kata Allah berfirman, ini ada diskusi ya. Jadi likulli bakhil. Jadi tadi kan neraka bertanya, kenapa engkau menciptakanku? Tuhan menjawab, untuk setiap orang yang bakhil dan orang yang mutakabir, sombong. Wa qalat, neraka berkata, ana lahuma, saya adalah milik mereka berdua, yaitu bakhil dan mutakabir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wong sing bakhil, gak tahu sedekah, gak tahu membantu orang, kanggo keluargane,
Masya Allah, ngono ki yo urip. Ngono ki bernafas. Guyu. Astagfirullah. Ya Aliyu, man khalafa hawahu. Wahai Ali, barang siapa melawan hawa nafsu, kanatil jannatu ma'wahu, maka surga adalah tempat kembalinya. Jadi melawan hawa nafsu itu apa ya? Lerem ya, memanage hawa nafsunya dengan baik. Ya, hawa nafsu ya harus ada, tapi bisa memanage dengan baik, tidak berlebih-lebihan, ya itu nggak apa-apa. Ini yang tidak boleh itu yang sampai lupa daratan. Sukanya berlebihan, ibadai lali, nantian sholate lali. Astagfirullahaladzim. Waman ata'a, dan barang siapa mengikuti, nuruti hawa nafsunya, karena jahanam mafwahu, maka neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diberi fasilitas akal, sahabat nafsu, itu semua harus dimanage dengan baik. Jangan sampai malah menjadikan kita lupa akan tujuan atau kewajiban kita yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal digunakan untuk berpikir, memikirkan, gitu. Beri syahwat nafsu ya di manage dengan baik. Kalau nafsunya tidak kuat, maka salah satu untuk meredam nafsu yang berlebihan itu ya nikah itu. Jadi nikah salah satu kunci untuk meredam nafsu syahwatnya. Maka bagi yang belum punya istri, meredamnya dengan apa ya? Dengan puasa. Karena puasa adalah tameng dari segala hawa nafsu yang menggerogoti dirinya, gitu. Itu penting sekali itu. Para santri yang masih jombloan, jomblowati, belum punya pasangan, ya puasa Senin Kemis minimal, ya itu. Pak yang sudah berkeluarga boleh-boleh saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Sunnah bagus untuk pendidikan, untuk keluarganya, diberi apa? Keluarga apa? Orang tuanya beri contoh kepada anak-anaknya, gitu. Ya, sedikit lagi. Ittaqi da'watas sahi. Ittaqi fi'il amar. Takutlah engkau da'watas sahi. Takutlah kamu akan doanya orang yang dermawan. Takutlah doanya orang dermawan. Fa'innahu mata asura. Maka sesungguhnya dia ketika asura, ketika kepleset, ketika tergelincir. Tergelincir itu ya mungkin dalam hal bicara, tergelincir ya enggak, ya, pleset nah enggak sengaja kan. Jadi orang yang dermawan itu mungkin tiba-tiba kok sakit gitu ya, tiba-tiba kok mendapat ujian dan cobaan, istilahnya ngeluh, anaknya masuk ke rumah sakit, mungkin mobilnya itu malah tabrakan dan sebagainya. Fa innahu mata athura, maka sungguhnya ketika dia itu terpleset, akhadallahu biyadih, maka Allah akan menggunakan kekuasaannya untuk menolongnya. Jadi para dermawan
para orang yang bersedekah, yang istiqomah tentu tidak hanya sekali. Sedekah itu kan yang begitu yang sidik tapi terus menerus, daripada buah tapi sekali berkui kapok gak sedekah, itu tidak. Jadi orang yang dermawan ketika tergelincir, kena masalah, kena musibah, Allah akan datang menolongnya dengan menggunakan kekuasaannya, dengan menggunakan qudratullah. Masya Allah. Mudah-mudahan para santri, para pemirsa, para jamaah ngaji online semuanya diberi kesempatan, diberi rezeki yang halal barokah, dan diberi pepiling dan pengingat bahwa sejatinya hidup di dunia ini kita hanya untuk dilihat atau hanya untuk mencari afdal, mencari fadilah, keutamaan, mencari ridho, mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari materi-materi yang kita miliki, uang mungkin, atau materi, tulisan, ucapan dan sebagainya, kita niyati lillahi ta'ala. Itu adalah sebagai wasilah kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan para santri pemirsa bisa mengambil hikmah-hikmah pada ngaji kali ini. Mari kita tutup dengan baca sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan menjadi wirid kita di setiap minggunya, di setiap ngaji kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di ngaji yang akan datang insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.